Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathia Windiani, mahasiswi dari TB Ahmad Dahlan, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang pernikahan. Setiap orang pastinya menginginkan hidup bersama dengan orang yang dicintai. Nah, untuk tinggal bersama dengan orang yang kita cintai, kita harus melakukan pernikahan. Ya, apa sih pernikahan itu? Pernikahan itu adalah suatu peresmian hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang didasari hukum dan syariah untuk membina suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Setiap pernikahan yang dijalani tentunya harus dimulai dengan sesuatu yang baru. Dan hal ini bisa kita awali dengan mempersiapkan pernikahan secara matang. Lalu apa aja sih yang harus kita siapkan dalam pernikahan? Yang pertama, kita harus menyiapkan mental, sosial, fisik, dan ekonomi. Kesiapan secara mental, baik dari diri kita maupun pasangan, sangat penting untuk digali dan dibekali. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada pernikahan yang kita jalani. Ketidaksiapan dan ketidaktahuan kita terhadap kesehatan mental akan berdampak pada mentalitas dan emosional kita maupun pasangan ketika menikah. Mental dan emosional tidak stabil cenderung membawa dampak kurang baik dalam pernikahan. Misalnya, komunikasi jadi tidak berjalan lancar, posesif, emosi tidak stabil, dan panik dalam menghadapi perubahan peran serta tanggung jawab dalam pernikahan. Kemudian, kesiapan secara fisik calon mempelai yang akan menikah harus sudah siap fisik dan tubuhnya, dengan kata lain, ia sudah mencapai akil balik dan telah siap memenuhi tugasnya sebagai seorang istri maupun sebagai seorang suami. Kemudian, kesiapan secara sosial. Kesiapan secara sosial ini maksudnya adalah menyangkut hubungan kita dengan masyarakat, yang mana nantinya kita akan tinggal bersama dengan pasangan kita dan mengharuskan kita untuk bersosialisasi terhadap keluarga dan juga saudara-saudara pasangan kita. Yang terakhir adalah kesiapan secara ekonomi. Setelah kita menyiapkan mental, fisik, dan juga sosial, tak lupa kita juga harus menyiapkan ekonomi setelah menikah. Sebaiknya sebelum menikah, kita dan pasangan telah memiliki pekerjaan yang mana nantinya akan mendukung kehidupan berumah. Yang kedua, usia kita harus di atas 20 tahun, karena akan banyak sekali menimbulkan dampak negatif yang akan terjadi jika kita melakukan pernikahan di bawah umur. Pertama, dari segi pendidikan, dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikannya lebih tinggi tidak akan tercapai. Karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan menurun dikarenakan banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dampak negatif yang kedua dari segi psikolog dan tekanan sosial, khususnya untuk laki-laki, akan dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk keluarga meski usia masih sangat muda. Sedangkan untuk perempuan dituntut untuk membesarkan dan mengurus anak sekaligus rumah tangga. Padahal psikologis mereka masih belum siap untuk melakukan tanggung jawab tersebut. Yang ketiga, dari segi kesehatan, terutama bagi perempuan, sangat rawan sekali menikah di bawah 20 tahun karena organ reproduksinya yang belum matang dan sempurna. Nantinya dapat beresiko menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker serviks dan kanker payudara. Nah, itu dia tadi 3 dampak negatif jika kita melakukan pernikahan dini. Meski demikian, ada hal positif yang dapat kita ambil dari pernikahan dini, yaitu untuk menghindari kelakuan para remaja yang tidak diinginkan. Jika kita bandingkan antara dampak positif dan dampak negatif, akan tetap terlalu banyak dampak negatif yang bisa terjadi. Sebab pernikahan dini tidak didasari dengan kemampuan dan kemandirian, sehingga akan lebih baik jika dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang-matang. Yang ketiga adalah pernikahan harus kerelaan dari calon suami dan juga calon istri. Maksudnya di sini adalah tidak ada paksaan dan juga harus didasari rasa saling suka dan rasa cinta di antara kedua calon mempelai. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3. Yang keempat adalah niatnya untuk membahagiakan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Rum ayat 21 juga menunjukkan bahwa kehadiran seorang istri bisa membawa ketentraman pada suaminya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.